saya mendengar sayup-sayup ada suara musik. Mudah-mudahan saja tidak masuk ini teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak masuk. Karena kan kalau masuk, waduh repot sekali. Itu namanya kita kena klaim hak cipta atau apa nantinya. Padahal kita ini tidak sengaja sebenarnya. Ini saya lihat untuk pematangnya agak besar ya. Tidak seperti yang di sebelah sana tadi, itu pematangnya cukup kecil. Sehingga tidak bisa kalau kita berjalan di tengahnya ini. Tetapi ya saya juga tidak akan terlalu memaksakan diri untuk berjalan di pematangnya ini ya, karena kan nanti kalau terjadi ini sampai kepreset, waduh berabe kita ya teman-teman. Untuk pemandangannya sendiri, jadi saya tadi itu lewat di jalan raya sana, itu di depan itu saya melihat kok sepertinya pemandangannya cukup bagus ya. Kemudian untuk pencahayaan ini agak redup juga ya, sehingga tentunya tidak kalah dengan ini apa namanya sinar matahari ya, sehingga pemandangan yang kita dapatkan itu benar-benar bagus ya. Jadi ini memang teman-teman, untuk Kecamatan Panggul ya, itu memang seperti dikelilingi oleh perbukitan. Jadi itu seperti itu ya. Itu adalah bukit-bukit ya. Ini bukan gunung teman-teman. Kalau gunung kan biasanya mengeluarkan apa asap itu ya, gunung berapi. Jadi bisa dikatakan ini adalah gunung bukit begitulah. Tetapi ini jangan salah teman-teman, itu di atas-atas sana itu banyak loh rumah-rumah warga ternyata. Dan untuk jalan, akses jalan ke sana itu juga sudah bagus ya. Untuk pembangunan sekarang memang saya acungkan jempol, bagus. Jadi jalan-jalan akses ke perkampungan ke ini banyak sekali yang indah-indah, bagus-bagus. Artinya kalau jalan mobil, motor sudah tidak perlu takut lagi. Nah itu bisa dilihat bahwasanya apa yang saya sampaikan, kalau di Kecamatan Panggul ini dikelilingi oleh perbukitan ya. Jadi perbukitannya di sini itu seperti mengelilingi seluruh area Kecamatan Panggul ini. Mungkin untuk teman-teman yang ada di daerah manapun ya, itu suka atau tahu yang namanya itu mancing belut itu loh teman-teman. Kalau di sini apa ya namanya? Cuman kalau di daerah Jawa Barat itu di Sunda itu ngurek namanya. Kalau di sini apa? Saya kok malah ini ya. Karena saya itu dari kecil merantau ya. Dari kecil merantau, saya kelas berapa ya? Pokoknya masih SD lah. Itu saya sudah di Malang. Kemudian ya itu tadi di Jawa Barat di daerah Sunda, makanya saya tahu bahwasanya kalau di Sunda itu ngurek. Dan di YouTube juga banyak itu, namanya mancing belut mania itu banyak sekali. Nah, cuman untuk belut di daerah saya ini saya sedikit merasa adanya kelangkaan ya, kelangkaan. Jadi kalau dulu itu saya juga pernah waktu pulang kampung sama kakak saya itu mencari belut di tengah malam dengan membawa lampu petromak ya. Teman-teman mungkin tahu yang namanya lampu petromak ya. Jadi lampu petromak itu ada tangkinya begitu, kemudian ada untuk yang nantinya penerangan itu menggunakan yang namanya itu apa ya waktu itu ya, kaos ya, bukan kaos gini ya, bukan. Jadi kayak kaos begitu,
warnanya itu putih begitu. Nah, kemudian di tangkinya itu dikasih minyak tanah. Nah, kemudian untuk menyalakan si kaos yang ada di dalam kaca itu diperlukan juga yang namanya spiritus ya. Jadi di sana ada kecil tempat spiritus diteteskan, dimasukkan di sana, kemudian itu dinyalakan. Fungsinya adalah itu untuk memanaskan ini aliran minyak tanah yang dari tangki ini untuk ke sini, nantinya ke kaos itu mengalir begitu. Jadi dipanaskan, kemudian dipompa itu si tangkinya itu dengan sendirinya. Nanti kalau sudah keras ya, terasa keras kalau sudah penuh, itu angin yang kita masukkan ke dalam tangkinya. Terus kita ada spuyernya itu namanya, kita putar gitu, dia ininya akan naik minyaknya itu, kemudian nyala di kaos itu tadi, dan nyalanya putih. Kalau memang kaosnya itu masih bagus, benar-benar putih dan seperti lampu ya, seperti lampu yang sekarang ini, bohlam itu, seperti itu teman-teman. Nah, itu kita pakai untuk mencari belutnya, itu pakai itu, jadi obornya itu. Kalau sekarang tidak pakai itu lagi, sekarang pakai lampu yang otomatis itu ya, lampu otomatis yang kita cas seperti itu. Sekarang lebih praktis lagi. Zaman dulu bawa ininya ya, lampu petromaknya itu sudah berat, panas gitu. Jadi seperti itu. Itulah cerita masa dulu, teman. Saya tanya-tanya kemarin tuh ke saudara saya, itu katanya untuk belut di daerah sini itu sudah sedikit habis ya, dikarenakan para petani itu karena dia lebih menginginkan padi mereka itu panen ya, padinya panen, sehingga kalau padi ini kan pasti tumbuh yang namanya rumput. Jadi si rumputnya ini harus diobat, karena kalau harus mengerjakannya diambilin gitu, apalagi sampai meminta tenaga orang, hasilnya ini teman-teman sangat tipis sekali katanya, seperti itu. Sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan yang namanya obat rumput itu. Nah, ya tentu saja efek sampingnya adalah termasuk belut ini. Jadi belutnya juga ikut mungkin ya agak ini jadinya mengurangi ya. Jadi saya sampai kemarin tuh bilang, barangkali ada yang punya belut, saya pengen banget makan namanya ini belut. Cuman sampai sekarang saya masih belum mendapatkan belut yang saya inginkan. Cuman bisa kita lihat ya teman-teman, ini padinya cukup bagus pertumbuhannya, perkembangannya. Kalau menurut saya menghijau seperti ini, hijaunya juga hijau bagus. Karena kalau yang perkembangan atau pertumbuhannya kurang bagus kan biasanya itu agak menguning ya. Tapi ini hijaunya itu hijau seger gitu. Ya, akan tetapi saya ini bukan petani, jadi tidak begitu memahami banget. Nah, ini adalah salah satu juga hama ya, termasuk hama juga ini untuk ini para petani di sini. Ini adalah keong emas ini. Ini keong emas. Cuman ini sudah tidak ada, ininya sudah mati. Jadi biasanya para petani akan mengambil, kalau keong emasnya ini ada di sana, diambil dilemparkan keluar gitu biasanya. Seperti ini juga
habis kalau sampai banyak ini keong. Biasanya itu ciri-cirinya itu kalau ada banyak keong, ada di pohonnya itu suka ada telurnya ya. Telurnya itu kayak di pohonnya begitu, dia berwarna merah. Itu bisa dibayangkan itu kalau sudah berwarna merah seperti itu, kemudian dengan banyaknya itu kemudian menetas. Luar biasa, banyak sekali ya. Banyak sekali perkembangbiakannya untuk seafood ini sangat cepat sekali. Ya, mudah-mudahan para petani tetap diberikan ketabahan, kesehatan selalu, hasil yang memadai sehingga bisa mencukupi kebutuhan makan untuk keluarganya ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini kepada teman-temanku semua yang ada dimanapun ya, karena memang saya hanya di kampung, tinggalnya di desa, sehingga hanya seperti inilah yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Tidak bisa di pabrik, tidak bisa di mana begitu ya. Cuman ya saya harap teman-teman suka dengan apa yang saya bagikan. Ini yang di sebelah saya ini adalah tanaman jagung. Tapi tanaman jagungnya ini baru kecil-kecil tumbuhnya, belum lama kayaknya. Kemudian tampak yang di depan itu ada juga sepertinya rumput gajahan ya. Jadi kita coba nanti saya tak jalan-jalan ke sana ya. Kalau di depan itu saya lihat si ibunya sedang panen panen apa, kangkung kayaknya ya. Mudah-mudahan ini saya yang istilahnya itu jalan-jalan di sela-sela jagung yang baru ditanam ini tidak akan kena marah ya, mumpung orangnya sudah pulang ya. Orangnya sudah pulang tadi, dia di sini dia menanam singkong. Menanam singkong. Dari depan itu tanaman jagung, sangat gelap ya, udah tinggi-tinggi, dan yang kelihatan tidak terlalu subur di sebelahnya jagung itu adalah tanaman gajahan atau rumput gajahan ya. Di rumput gajahan itu adalah ini untuk pakan ternak sapi. Jadi seperti itu. Ini ada yang bagus juga, barangkali teman-teman suka ya. Nah ini teman-teman, nih ini semua orang pasti tahu ini adalah pepaya. Cuman pepayanya ini saya lihat matangnya busuk, tidak bagus matangnya. Ini kelihatan ini keluar getah-getahnya. Karena kalau matangnya bagus mungkin sudah dimakan burung. Tapi kenapa burungnya tidak makan? Tapi ini sudah tua-tua ini teman-teman. Ini sudah semburat. Warnanya ada kekuning-kuningan nih sini. Kuning-kuningan di sini sudah tua ini. Cuman untuk zaman sekarang sih tidak seperti zaman saya kecil dulu. Kalau ada buah yang mateng gitu, waduh wis
Bener-bener teman-teman, istilah orang Jawa bilang tuh geragas itu ya. Jadi geragas, bener-bener geragas. Jadi kalau zaman dulu memang seperti yang untuk makanan tuh serba kekurangan lah, bisa dikatakan begitu ya. Kalau sekarang makanan sudah banyak sekali, makanya tidak lagi seperti orang kelaparan kalau melihat sesuatu yang bisa dimakan. Kalau sekarang malah terkadang makanan seenak apapun. Nggih. Jenengan riyen. Jadi kalau zaman dulu seperti ini, kalau aduh saya jadi mau ngomong apa tuh gara-gara itu temen yang ngajak pulang jadi belepotan begini ngomongnya teman-teman. Itu kok kayaknya ada pemandangan yang lumayan bagus ya teman-teman, pegunungannya sebelah sini. Sebentar. Nah itu ya teman-teman, di depan sana itu sangat indah sekali teman-teman. Jadi pemandangannya di daerah sini itu cukup lumayan bagus, apalagi ini suasananya sudah sangat pas sekali ya. Suasananya sore, sehingga untuk pencahayaan tidak terlalu tidak terlalu silo ya. Sore ini bagus sekali.